Mohon maaf juga Bapak Ibu, nanti ikhwan dan akhwat dipisah ya. Halo? Nggak apa-apa Ibu dipisah sebentar ya, apal nggak akan ketukar. Dan memang yang ideal sih terhijab, tetapi ini masih proses. Jadi kiri kanan ya, suami istri nanti misah. Wanita-wanita, laki-laki, laki-laki. Sebab kalau saya suka perhatikan ini ya, maaf kalau salaman dalam pernikahan yang campur misal, campur eta teh kan dararan dan itu pada dandan kan tamu tuh ya lebih dari pengantin, persaingan itu kan bahaya Pak. Yang salaman ningali yang salaman kan laki perempuan salam tuh ke pengantin ya. Allah ieu mah kasep teh jiga ieu kata yang geuning ieu mah geulis pisan tamu teh beda jeung pamajikan, jadi pulang teh nyesel. Ini yang bahaya hadirin. Masih ingat yang konsultasi ke kakek-kakek itu, ke Syekh, masih ingat tidak? Syekh, ini saya ulangi sedikit ya. Syekh, saya ini punya persoalan besar. Apa persoalannya? Gini Syekh, sebelum saya menikah, ini bukan cerita tentang ini ya, cerita tentang Syekh menjawab. Sebelum saya menikah, ini bapak-bapak konsultasi. Saya lihat itu calon saya itu satu-satunya Syekh yang paling rupawan, nggak ada tandingannya. Jadi itu paling top sebelum nikah. Ketika saya sudah melamar Syekh, loh kok jadi banyak yang cakep ya? Tadinya cuma satu yang cakep, tapi pas dilamar jadi banyak yang cakep. Nah sesudah saya menikah Syekh, kata si bapak ini, kok jadi banyak yang lebih cakep ya dari istri saya. Nah sesudah beberapa tahun menikah Syekh, kok di mana-mana wanita kok cakep ya selain istri saya. Kata Syekh itu, sebetulnya itu bukan masalah penampilan istrimu, tapi masalah matamu yang tidak terjaga. Mata yang tamak tidak akan pernah berhenti sampai dijejali oleh tanah kubur. Walaupun engkau nikahi semua wanita tercantik, suatu saat engkau lihat anjing lewat lebih cantik dari istrimu. Nah itulah makanya jangan sampai pernikahan tuh pengantin tuh jadi kalalotor, termasuk mertua dan besan. Aduh kedip di sampingnya sudah nenek ya kan. Iya garulis kieu sasalah dosa eta mah. Halo. Tolong ya, ini maaf hadirin. Terus jadi nanti wanita salaman dengan mempelai wanita, yang laki-laki dengan lelaki, supaya aman. Ada kita nggak tertarik satu sama lain ya, lelaki dengan lelaki. Terakhir tentang makan. Jadi maaf kami menyediakan kursi sebanyak-banyaknya. Karena disunahkan makan itu sambil duduk. Nah jangan sampai makan sambil berdiri, tidak nyunah, sayang ya. Kalau makan itu kan harusnya jadi amal soleh ya, kalau menggunakan sunnah. Jadi mohon maaf kalau nanti jadi banyak porsi di ruangannya, silakan sambil duduk saja ya. Lalu ada hal lagi, ini dalam makannya maaf ya, bukan banyak aturan, banyak masukan. Jadi si piring itu ya maaf hadirin. Jadi saya perhatikan ini kalau makan tuh suka banyak yang tersisa. Jadi di undangan ini ada rumus, lebih baik nambah daripada bersisa, begitu. Jelas? Hadirin. Pokoknya mah jangan nyesa itu makanan. Kecuali daun-daunan ya kan, itu ada daun pisang itu nggak usah dimakan ada. Dan silahkan makan sambil duduk, silahkan ambil, silahkan mau ngambil juga. Yang penting cuma satu, jangan bersisa. Karena siapa tahu yang barokah itu pada yang terakhirnya. Ya kecuali kalau tulang-tulang itu rezeki kucing ya.
Dan ada yang menarik, nanti kalau sudah makan tolong disimpan kembali, ada tempatnya di tempat piring-piring bekas itu ya. Rada ngerti dikit ya. Jadi habis makan silakan simpan sehingga petugas kebersihannya lebih mudah untuk ngambilnya, tidak terinjak di kolong-kolong kursi ya, tidak sampai ada yang tumpah dan sebagainya. Mungkin ini jadi sesuatu yang enak kalau begini, betul? Pernah di Korea itu ternyata nggak ada tuh petugas yang bagian ngerapihin meja tuh. Kita sendiri ambil makan, begitu simpen ke sana. Di Jerman juga begitu. Kenapa tidak di Indonesia? Betul? Meringankan beban petugas. Betul tidak? Kalau yang keberatan dengan aturan ini ya silakan cari undangan yang lain ya. Maaf ya hadirin, habis gimana? Ceritanya mah pengen berkah sedekat mungkin ya. Ini jauh dari ideal, tapi sedekat mungkin dengan apa yang disunahkan Nabi. Banyak yang jauh lebih baik, tapi langkah-langkah ini mudah-mudahan diterimalah oleh Allah. Begitulah para pendengar, tidak apa-apa begitu ya. Ini masih ada beberapa menit, jadi silakan bagi yang ingin ikut mendengar tausiah dari para ulama, guru-guru kita, bisa dimanfaatkan kehadiran acara ini. Terakhir, jadi memang asalnya kan banyak yang mau ngirim bunga, apa tuh? Yang tempelan karangan bunga. Kemarin dalam rapat gimana ini karangan bunga? Memang kalau tidak dalam bentuk karangan bunga, maksudnya karangan bunga itu cuman kepakainya sebentar, ya. Tapi kalau itu jadi rezeki sama yang dagang bunga, ya nggak apa-apa, ya. Terus pulangnya dibawa lagi kan sama yang dagang itu ya nggak apa-apa rezeki. Terus parkir, jadi memang tidak usah terlalu banyak karangan bunga lah, gitu maksudnya, ya. Yang terakhir tentang parkir, ibu bapak, jadi parkir itu di KPAD Geger-Kalong. Ini maaf para pendengar ya, yang di Australia, kami parkir di mana ya, sudah di rumah saja parkirnya. Doa yang luar negeri mah doa saja ya. Karena doa pasti didengar di penjuru bumi manapun, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Mohon doakan supaya pernikahan ini tidak hanya sekedar ijab kabul atau rame-rame begini, tapi benar-benar menjadi amal soleh. Karena hanya itu yang nanti bisa membuat Allah ridho dan tidak ada sakinah rumah tangga itu kecuali dengan keriduan Allah. Bukan dengan pesta, bukan dengan mahar yang berlebih, bukan dengan kehebatan lahiriah suami istri, enggak. Sakinah datangnya dari Allah. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi kalau kita ingin sakinah ya kita harus jagalah supaya pernikahan ini ada dalam koridor yang Allah sukai. Mudah-mudahan ini ikhtiar sederhana ini diterima oleh Allah dan bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, kami tunggu di pesantren ini ya. Walhamdulillah, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakinah. Jadi kalau kita ingin sakinah ya kita harus jagalah supaya pernikahan ini ada dalam koridor yang Allah sukai. Mudah-mudahan ini ikhtiar sederhana ini diterima oleh Allah dan bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, kami tunggu di pesantren ini ya. Walhamdulillah, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih para tamu yang sudah hadir. Kita akan lanjutkan nanti jam 7 ya? Berapa tadi? Ya, setengah 7, 2 juz lagi ya. Insyaallah setengah 8 selesai. Silakan bebersih, beristirahat, disesuaikan.